Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, untuk di video ini saya akan berbagi tips cara perbaikan aki yang sangat menarik dan tentunya dengan cara yang sederhana sekali. Semoga bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Untuk yang pertama, di sini sudah saya siapkan sebuah resistor beban untuk nilainya 5 watt 0,22 ohm dan sebuah dop motor ini yang kecil sekali wattnya, mungkin mengalirkan arus sekitar 100 mA. Ini punyanya double rating dari motor lama, dan di sini saya akan gunakan alat ini untuk pengetesan dari sebuah aki motor. Kebetulan di sini saya barusan dapat dari pengepul barang-barang bekas atau pengepul dari aki second, aki yang tidak bisa digunakan, dan di sini saya akan coba perbaiki dari sebuah aki ini. Dan untuk kondisi aki ini sudah sangat lama dan tidak digunakan lagi, dan tentunya di sini saya akan memanfaatkan untuk bisa digunakan lagi. Semoga berhasil. Untuk kapasitasnya di sini 12 volt 3,5 H, dan di sini untuk pengecasannya standarnya 0,4 mA 5-10 jam untuk hasil yang lebih bagus. Dan untuk pengecasan cepat ini bisa digunakan arus dengan 3 ampere sekitar 30 menit. Oke teman, di sini saya akan mengecek dari beberapa fisik aki ini. Ini sudah saya pilih dan kondisinya seperti ini. Saya pilih yang ada penutupnya sini, kemudian bagian sini lurus. Oke, saya gesek seperti ini, juga tidak bermasalah, tidak ada perubahan fisik. Oke, lurus. Dan di bagian kanan juga masih bagus. Oke, masih rata. Oke teman, sebelumnya di sini saya mengecek dari aki ini dengan mudah karena ada penutupnya di bagian atas. Ini saya akan coba buka. Untuk sebelumnya ini sudah saya cek, saya pastikan masih bisa diperbaiki. Oke teman, untuk setiap lubang sel di dalamnya saya lihat dari bagian lubang pertama sampai lubang ke-6. Ini kalau di kamera agak kurang kelihatan. Oke, lubang pertama sampai lubang ke-6 ini posisi tisu, antara tisu penyerap dari dalam aki ini dan plat selnya ini masih rapi dan tidak ada sulfur atau warna putih, kerak atau kotoran warna putih di dalam setiap plat selnya. Ini saya pastikan tidak ada sulfur atau warna putih di plat selnya di setiap lubangnya. Ini masih bersih. Dan di sini saya akan melihat dari voltase aki ini untuk lebih memudahkan cara memperbaiki aki. Di sini saya gunakan volt digital, dan untuk voltasenya di sini untuk voltasenya masih lumayan di atas 10 volt, lagi 12 volt, dan setiap lubangnya ini menghasilkan
Untuk yang normal ini setiap lubangnya menghasilkan 2 volt, jadi saat dijumlah menjadi 12 volt. Di sini untuk voltasenya 10,25, mungkin di bagian sini untuk setiap lubangnya kurang dari 2 volt atau mungkin sekitar 1,7 volt. Jadi untuk aki ini perlu penanganan khusus, dan di sini saya akan coba mengetes apakah bisa menerima beban. Di sini saya gunakan shunt resistor 0,22 5 watt 0,22 ohm, dan untuk shunt resistor ini sangat besar sekali arus yang dikeluarkan. Karena di sini voltasenya masih rendah, saya gunakan shunt resistor yang lebih rendah nilai miliampernya, dan arusnya ini tergolong sangat kuat sekali untuk dialirkan. Saya akan coba dulu. Ini sekitaran 40 ampere jika untuk aki normal, tapi di sini untuk lebih bagusnya itu yang menggunakan 10 ohm, 5 watt 10 ohm yang lebih baiknya. Ini saya coba berapa pelepasan voltasenya, langsung ke 0, dan tidak ada reaksi timbul kenaikan suhu pada saat diberi beban, karena shunt resistor ini jika dialiri arus dan arus itu ada nilai ampernya yang lebih tinggi sekitaran 1 ampere, ini shunt resistornya akan menjadi panas atau suhunya akan naik. Dan di sini saya akan tes lagi pakai dop lampu motor, apakah aki ini benar-benar mati total atau rusak. Oke. Dan arusnya sangat kecil sekali. Saat diberi beban sekitaran 100 mA. Oke, ini 7,36 volt. Dan di sini saya akan lihat berapa arus yang mengalir pada lampu ini, karena ini sudah bisa menyalakan lampu tetapi voltasenya rendah. Saya posisikan ke ampere dulu. Dan saya akan lihat nilainya. Berapa arus yang mengalir. Untuk arus yang mengalir cukup kecil sekali, 140 mA, 1/10 dari 1 ampere. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba, ini tidak boleh langsung ke indikator ampernya. Kalau arusnya besar ini bisa merusak dari alatnya, avonya teman. Oke teman, di sini saya akan mengecek dari voltase aki ini sambil saya tambahkan sebuah cairan aki yang biasa seperti ini. Oke, cairan yang biasa, tidak ada strumnya. Bisa coba tes di lantai untuk memastikan bahwa airnya ini tidak ada reaksi, tidak ada penyimpanan arus. Oke, ini benar-benar air murni tanpa strum. Oke teman, dan di sini saya akan coba menambahkan cairan ini ke dalam setiap lubangnya. Oke, saya tambahkan ke lubang pertama, berapa voltasenya. Oke, untuk lubang kedua berapa voltasenya, tetap 10. Yang ke lubang ketiga
Oke, lubang ketiga tetap 10 volt. Oke, 10 volt tetap. Oke, 10 volt tetap. Oke teman, tetap 10 volt. Dan di sini saya akan coba tes beban lagi. Tadi saat diberi arus 140 mA, ini voltasenya sekitaran 7 volt, 7,5 volt. Saya akan coba lagi. Oh, tetap teman. Oke, 7,5 volt. Oke, dan untuk selanjutnya di sini dilakukan proses pengisian. Dan untuk alat yang saya gunakan, saya gunakan dari, oke teman, saya akan gunakan sebuah alat cas dari kiprok motor. Dan kebetulan untuk aki yang saya dapatkan ini tadi 3, dan akan saya coba perbaiki. Ini sama, untuk kondisinya juga bekas. Oke, pembelian 2001, ini cukup lama sekali, sekarang 2024, sekitaran 3 tahun, tapi fisiknya masih lumayan. Teman-teman bisa mencoba trik seperti ini, melihat bentuk fisiknya yang lebih bagus. Dan di sini untuk alat casnya saya gunakan sebuah kiprok motor, dan untuk rangkaian di dalamnya seperti ini. Saya gunakan trafo CT. Ini untuk trafonya, untuk aki motor ini lebih bagusnya saya gunakan yang 3 ampere. Kebetulan di sini saya punyanya yang 5 ampere, dan di sini saya gunakan trafo CT, output 0 atau CT, kemudian 12, 18, dan saya tambahkan diode 6 ampere. Strip yang warna putih ini menghadap keluar, menghasilkan arus atau menjadi merubah arus AC dari trafo, kemudian disearahkan menjadi arus DC melalui diode, kemudian ke input kiprok, pengisian ke kiprok atau regulator dari sebuah motor pengisian, dan kemudian jalur yang sebelah kiri ini ke negatif atau ke CT, nanti terhubung ke negatif aki. Dan di sini yang plus atau yang merah ini adalah ke positif aki saat dilakukan pengisian. Dan di sini ada beberapa modifikasi dari jalur negatif dari kiprok. Ini saya tambahkan 2 buah diode, jalurnya ke dari negatif kiprok ke negatif CT atau ke negatif aki dengan 2 buah diode, menghasilkan kenaikan voltase. 1 diode menaikkan 0,5 volt, 2 diode menaikkan arus atau menaikkan voltase pengisian di 15,5 volt untuk 2 buah diode. Dan di sini sudah saya modifikasi jika pengisian normal atau pengisian asli bawaan motor. Ini jika negatif ini langsung terhubung ke negatif aki. Ini output voltase dari pengisian saat dilakukan pengecasan atau perbaikan ini menjadi 14,5 volt, dan jika melewati 2 buah diode, output di bagian positif aki akan menjadi 15,5 volt. Ini untuk rangkaiannya. Ini yang saya gunakan untuk alat perbaikan sebuah aki. Oke teman, di sini untuk perbaikan aki ini sudah saya lakukan. Oke, ini untuk sebelumnya saya pasang atau saya lakukan pengecasan sebuah aki
motor yang barusan saya dapat, dan di sini ada LED indikator dari sistem pengecasan. Jadi saat lampu LED warna merah ini menyala, ini voltase 12 volt, dan warna hijau ini saat menyala, ini sistem pengisian berjalan di 14,5 volt sampai 15,5 volt. Dan untuk yang warna biru, karena di sini warna biru agak menyala sedikit, ini biasanya pengisian dari sistem pengecasan aki ini tidak bisa masuk ke dalam akinya, atau arus pengisian tidak masuk ke dalam plat sel akinya. Ini LED birunya LED birunya akan menyala, dan di sini voltase pengisian pada saat pengecasan arus tidak bisa masuk ke aki, ini biasanya 16 volt ke atas. Dan di sini mulai untuk yang warna biru ini mulai meredup, dan arus penyimpanannya ini mulai naik di dalam plat sel akinya. Dan untuk sistem pengecasan dari perbaikan aki, saat dilakukan pengisian pertama, ini voltase yang dihasilkan akan lebih besar nilainya jika arusnya ini, nilai voltasenya akan lebih besar jika arus yang dialirkan dari pengisian ke akinya ini belum masuk. Jadi nanti akan perlahan memberi kejutan voltase pada saat dilakukan pengisian, sehingga lama-kelamaan arus akan mengalir dari sistem pengecasan ke plat sel aki, dan menurun voltase dari pengisian aki mengikuti voltase dari akinya itu sendiri, dan LED yang warna biru ini akan padam dan menjadi warna hijau. Ini untuk pengisian yang normal atau sudah bisa masuk dari arus pengisian dari alat pengecasan ke akinya, dan di sini sudah mulai masuk. Tadinya warna LED-nya yang biru ini menyala, arus tidak bisa masuk. Oke teman, dan di sini saya akan coba dari aki ini. Ini untuk alat casnya sama menggunakan kiprok motor, dan untuk video ini bisa disimak di video lama saya yang ditunggu rangkaian cas aki. Oke, saya akan coba lakukan pengecasan pada aki yang sudah saya tambahkan cairan, dan di sini saya akan lepas dari jabet pengisiannya pada alatnya ini. Oke, saya lepas. Ini warna birunya akan menyala karena belum masuk dari sistem pengisian ke plat sel akinya. Saya akan coba pasang. Oke, sebentar bos, saya open dulu. Kabelnya di bawah ya. Oke, kabelnya di atas. Saya on-kan dulu. Oke, berkedip-kedip, arusnya belum masuk, voltasenya saya dekatkan dulu. Oke, belum masuk, berkedip-kedip. Saya akan coba masukkan atau pasang jabet akinya, jabet alat casnya. Saya pasang. Oke teman, dan di sini kita bisa lihat LED birunya menyala saat pertama dilakukan pengisian. Oke, dan di sini untuk voltasenya juga masih 17 volt, 16,9, jadi masih tinggi. Ini arusnya belum bisa masuk, arus pengisian dari alat casnya. Sebentar, saya akan cek lagi. Untuk alat ini bisa gunakan kiprok motor yang orisinil bawaan dari motor, jadi nanti otomatis akan bekerja sendiri
mengatur voltase masuknya arus pengisian ke akinya sesuai dengan rangkaian otomatis di dalam kiproknya itu sendiri, dan memicu terjadinya arus masuk ke dalam pelacak akinya. Oke teman, di sini untuk arusnya ini belum bisa masuk secara maksimal dan saya akan coba tes lagi. Semoga berhasil untuk perbaikannya. Untuk hasil yang lebih bagus, nanti LED yang warna biru ini akan padam. Oke, saya akan gunakan top lampu motor untuk mengetes dari aki ini. Saya off-kan dulu untuk merangsang supaya arusnya ini bisa masuk, dan di sini voltasenya sudah mulai bagus. Tadi cuman 10 volt dan di sini sudah 14,26. Oke, saya akan coba tes pakai lampu motor. Oke teman, dan di sini redup dan ada suara di dalam lubang pelajarnya. Oke, saya akan lihat dulu. Saya akan lihat dulu di mana yang bermasalah. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan coba tambahkan cairan lagi. Saya fullkan airnya untuk melihat kondisi di mana lubang yang bermasalah. Oke teman, ini apa adanya aki yang saya dapat. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya ditukar lagi. Ini untuk tukeran saya biasanya dengan aki yang sudah rusak tukar tambah sekitaran 10.000 rupiah. Oke, saya fullkan. Oke, sudah penuh. Oke, sudah penuh dari akinya. Oke, saya tambahkan lagi. Ini cara saya untuk melihat bagian lubang yang bermasalah. Saya tes lagi bos. Oke, teman, di lubang yang kedua. Oke, lubang yang kedua. Oke, voltase aki 2,4. Oke, semoga bisa masuk arus pengisiannya. Tadi warna biru, jadi saat dilakukan pengisian ini voltasenya menjadi tinggi. Saya akan coba on kan. Oke, untuk voltasenya 16,7 voltase pengisian. LED birunya mulai menurun. Oke, LED birunya tetap nyalanya. Voltasenya di 16 volt karena di sini untuk voltasenya masih di atas 14. Oke, masih tidak mengikuti dari beban voltase aki. Untuk beban voltase aki saat arus masuk ini maksimalnya sekitaran 14 sampai 15,5 volt. Ini 17 volt. Saya coba lagi. Ini saya coba yang di cas yang satunya lagi, sama menggunakan trafo 5 ampere, tapi arusnya agak besar sedikit. Oke bos.
Oke, bismillah. Ini kabelnya yang di sini. Oke. LED merahnya menyala. Oke, arusnya tidak bisa masuk. Dan untuk cas ini di bagian sini, di bagian alat tesnya ini saya gunakan sebuah dop lampu motor depan punyanya H4 atau punyanya Vision atau yang berarus besar dan mengalirkan arus saat dilakukan pengetesan. Oke, saat dilakukan pengetesan mengalirkan arus sekitar 3,5 ampere untuk lampu ini. Saya nyalakan keduanya. Saya akan coba tes pakai lampu ini. Oke, saya off-kan dulu. Di sini alat tesnya saya nyalakan. Oke, voltase aki 0,07. Oke, voltase aki 0,7 bos. Oke, saya off kan, voltase aki naik lagi. -11,3. Oke teman, karena di sini untuk arus pengisiannya terlalu besar untuk cas aki yang menggunakan trafo 5 ampere murni, dan di sini saya gunakan trafo 5 ampere yang biasa, dan arus yang dialirkan juga sangat kecil sekali di sekitaran maksimal sekitaran 2,5 ampere. Oke, saya coba gunakan yang ini. Oke, voltase akinya 16,8. Dan nanti untuk hasilnya di sini karena membutuhkan proses yang sangat lama, jadi untuk aki seperti ini bisa diperbaiki. Oke, karena mungkin banyak sulfur atau terjadi masalah pada plat sel akinya, karena di sini tadi ada warna putih saat tambahkan air aki ini yang bermasalah. Ini biasanya ada sulfur atau plak yang menghalangi arus masuk saat dilakukan pengisian. Jadi dibutuhkan proses sistem pengisian kejutan dari otomatis di dalam kiproknya ini. Nanti akan hilang dengan sendirinya dan voltase akinya akan mengikuti dari voltase pengisian akan mengikuti voltase dari aki sekitaran 14,5 volt dan bisa normal kembali. Ini yang saya lakukan pada aki seperti ini yang mengalami masalah pada sambungan sel di dalamnya. Ini semoga bisa diperbaiki dan terima kasih, semoga bermanfaat atas kunjungannya. Dan untuk sistem pengisian aki seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya untuk hasilnya juga akan berbeda. Untuk aki kasusnya seperti ini biasanya saat saya lakukan perbaikan ini memakan waktu hampir 12 jam untuk hasilnya. Dan di sini saya tambahkan, kadang saya pasang seperti ini sebuah desulfator. Oke, desulfator rakitan sendiri seperti ini. Dan untuk alat desulfator ini banyak dijumpai di all shop maupun di tutorial, dan fungsinya adalah menaikkan voltase dari aki 12 volt kemudian dirubah menjadi sama arus DC, kemudian merubah arus DC, merubah voltase aki ke arus AC, kemudian dinaikkan voltasenya sekitaran 30 volt, kemudian disearahkan oleh
diode switching seperti ini. Kemudian voltase dari kumparannya ini naik sekitar 30 volt DC, kemudian dikembalikan lagi ke plat sel akinya atau ke kutub akinya. Ini bertujuan untuk menghilangkan plak atau sulfur yang menempel di dalam plat sel akinya, yang menyebabkan pengisian ini tidak bisa menyimpan arus. Sistem pengisian di plat sel akinya ini tidak bisa menyimpan arus dikarenakan ada plat atau kotoran di dalam setiap lubang akinya. Jadi di sini saya tambahkan sebuah desuperator seperti ini. Dan untuk rangkaian dari desuperator ini, untuk rangkaiannya ini sudah banyak di artikel-artikel, dan rangkaian dasarnya sama, dan fungsi cara kerjanya juga sama. Saya pasang desuperator untuk membantu perbaikan sebuah aki. Ini menghasilkan arus beban sekitaran 40 mA, sangat kecil sekali. Timbul percikan saat dipasang karena di sini voltase dari alat ini menaikkan voltase dari sistem aki 12 volt menjadi 30 sampai 60 volt. Ini. Dan di sini menimbulkan bunyi suara getaran elektrik. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk hasilnya mungkin akan berbeda karena waktunya cukup lama sekali untuk prosesnya. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan buat pemirsa yang telah menonton video saya. Semoga ilmu saya bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.